Rekayasa teknis budidaya, untuk memacu, atau booster fungsi akar, untuk mencapai pertumbuhan tanaman yang maksimal, sehingga terjadi peningkatan produksi yang signifikan. Jagung, atau zeamais, adalah sebagai tanaman yang dibudidayakan sepanjang tahun. Dan sebagai tanaman semusim, tanaman jagung mempunyai akar serabut, di mana fungsi akar tanaman jagung adalah sebagai pencari asupan hara, seperti air dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman dari dalam tanah. Translokasi hara kepada jaringan tanaman melalui batang dan daun. Lalu sebagai jaringan penting pengkokoh tegaknya tanaman, dan sebagai penjamin tanaman tidak roboh. Jagung memiliki akar serabut, yang beraktivitas secara sistematis. Akar serabut pada tanaman jagung, terdiri atas 3 macam akar, yaitu, A. Akar seminal, B. Akar adventif, dan C. Akar nodal atau akar tunjang. Akar seminal, adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio, dan tumbuh awal mulai dari perkecambahan benih jagung. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah plumula muncul ke permukaan tanah, dan pertumbuhan akar seminal akan berhenti pada fase V3 atau vegetatif 3. Selanjutnya, akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari ruas pada ujung mesokotil, kemudian, akar adventif berkembang dari tiap ruas secara berurutan, dan terus ke atas antara 7 sampai 10 ruas. Semuanya di bawah permukaan tanah. Akar adventif akan berkembang menjadi serabut akar tebal, yang disebut sebagai sistem perakaran serabut tanaman jagung, atau rooting system. Sebenarnya, akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup pertumbuhan tanaman jagung. Sedangkan, akar adventif berperan dalam pengambilan air dan nutrisi. Di mana, bobot total akar jagung terdiri atas 52% akar adventif seminal dan 48% akar noda atau akar tunjang. Pada dasarnya, akar tunjang adalah akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 ruas di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar tunjang adalah menjaga tanaman agar tetap tegak, dan mengatasi rebah batang. Apabila akar tunjang ini tertutupi tanah, maka dia akan membantu melakukan penyerapan hara dan air. Pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman jagung, baik kedalaman dan penyebarannya, bergantung pada varietas, pengolahan tanah, sifat fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, kandungan bahan organik dan mikroba tanah, serta pemupukan. Akar jagung dapat dijadikan indikator toleransi tanaman terhadap cekaman aluminium, yang berpengaruh terhadap kapasitas tukar kation dalam penyerapan unsur hara dari dalam tanah. Di mana tanaman yang toleran aluminium, tudung akarnya terpotong dan tidak mempunyai bulu-bulu akar. Teknis pelaksanaan atau treatment, untuk meningkatkan fungsi akar tanaman jagung, sehingga pertumbuhan tanaman maksimal dan produksi meningkat. 1. Pemilihan benih bermutu dan unggul, karena pembentukan akar ditentukan faktor genetik. Semakin baik tetuannya, maka semakin baik pertumbuhan akar tanaman. Pilih benih jagung, yang sesuai peruntukannya, misalnya untuk area tropical irrigation, tropical rainfed, medium rainfed dan high tropical rainfed. 2. Melakukan perlakuan benih, atau seed treatment. Misalnya dengan menggunakan fungisida, bakterisida yang dikombinasikan dengan insektisida. Gunanya adalah untuk menjaga benih dari penyakit benih, dan atau hama pengganggu akar di masa pertumbuhan tanaman. Selanjutnya lakukan pencampuran dengan zat pengatur tumbuh, atau ZPT, baik yang alami, yaitu berupa ekstrak bawang merah, maupun ZPT sintetik, yang sudah banyak dijual di kios tani, dan direkomendasikan dalam perlakuan benih. 3. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu melakukan pembajakan 2 kali, bajak singkal dan dilanjutkan dengan garu, untuk meratakan lahan dan sanitasi area. Hal ini untuk membuat tekstur fisik tanah menjadi remah, dengan porositas dan aerasi yang sesuai untuk pertumbuhan akar tanaman jagung. 4. Pemberian kapur dolomit, dan pupuk keandang. Khusus untuk pupuk keandang, dalam hal ini kami menyarankan untuk pupuk keandang, atau kompos yang sudah matang,
misalnya kotoran hewan ayam, sapi, atau kambing. Hal ini untuk membuat struktur kimia tanah menjadi baik, di mana pH tanah cenderung netral, dan tersedia cukup bahan organik, dan mikroba tanah, yang sangat mendukung pertumbuhan akar tanaman. 5. Pemupukan yang berimbang, terutama unsur hara makro, yaitu urea, TSP dan KCl. Kami menyarankan pupuk dasar diberikan, pada saat penanaman, atau maksimal 1 minggu setelah tanaman. Mengingat pada saat itu, akar tanaman, yaitu akar adventif sudah aktif berfungsi, di mana nutrisi tanaman sudah tidak disuplai lagi dari endosperm. 6. Monitoring area. Untuk menjamin daya tumbuh tanaman, monitoring perlu dilakukan, terutama terhadap genangan air, mengingat benih tanaman membutuhkan air untuk perkecambahan, tetapi tidak berlebihan, hanya 30% dari bobotnya. Sehingga kalau tergenang, bisa mengakibatkan benih membusuk. Semoga bermanfaat.